Halo semuanya, selamat malam. Karena udah jam 7 tepat, aku mulai ya buat kelas kimianya hari ini. Ntar aku share screen dulu. Oke, mau konfirmasi dong, screen aku udah ini belum? Udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, sip. Makasih ya. Jadi, aku mulai dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kelas malam hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sekali lagi, selamat malam teman-teman semua. Kenalin, aku Apip atau Amatullah yang bakalan nemenin teman-teman buat belajar kimia di malam hari ini di kelas kimia Axel TPB. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain sih? Jadi agenda kita hari ini tuh mau ngebahas tentang kinematika kimia. Ini bahasan kita malam hari ini. Oke, kinematika ya. Maafkan ya, kayaknya agak delay gitu. Oke, nah, terus bahas sub bahasannya apa aja yang akan kita bahas. Buat subnya yang pertama, kita akan ngebahas tentang laju reaksi. Terus ada lagi tentang hukum laju. Dan satu lagi, laju terintegrasi. Pokoknya ada 3 dulu ini, tapi nanti kalau masih punya waktu, kita bisa ke teori tumbukan. Nah, jadi teman-teman nanti waktu misalkan aku ngejelasin ada yang enggak jelas, atau ada yang mau ditanyain, langsung open mic aja, terus bilang, Kak, mau nanya tentang ini, gitu. Santai aja. Laju terintegrasi. Oke, sebelum masuk ke materinya, ada dulu yang mau, mungkin udah belajar di kelas, terus ada yang mau didiskusiin dulu tentang kinematika kimia ini. Oke, kalau misalkan ada, bilang aja. Tapi kalau belum, aku mulai dulu materinya tentang yang pertama itu laju reaksi. Nah, apa sih laju reaksi itu? Di sini, laju reaksi. Laju reaksi merupakan sesuatu yang terjadi per satuan waktu itu kalau laju. Tapi karena di sini kita lagi ngomong reaksi, sesuatunya itu udah spesifik ke apa? Ke konsentrasi. Jadi perubahan konsentrasi per satuan waktu. Perubahan konsentrasi per satuan waktu. Jadi kalau misalkan aku punya nih, ada reaksi 2, Fe 3 plus, satuannya aqueous, ditambah SN2 plus, ini aqueous juga menjadi
Fe2+ ditambah SN4+. Nah, misalkan reaksi kayak gini. Di sini jangan lupa ya buat nyamain koefisiennya. Buat ngesetarain reaksinya sama, buat jangan lupa nulis fasa-fasanya. Di sini karena Fe-nya ada 2, di produk Fe-nya juga harus ada 2, biar setara gitu. Nah, untuk reaksi ini, misal nih, setelah tiga puluh 38,5 detik, penambahan Fe3+ dengan Sn2+ itu akan menghasilkan Fe2+ sebesar 0,001 molar. Kayak gini nih, menghasilkan Fe3+ sebesar 0,001 molar. Nah, kira-kira nih, kalau kita punya narasi kayak gini, setelah 35 detik, reaksi yang di atas menghasilkan Fe3+ sebesar 0,001 molar. Terus ditanyain, berapa sih laju buat pembentukan si Fe2+ ini? Sesuai tadi definisi di awal, apa sih laju reaksi itu? Ini tadi definisinya, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi per satuan waktu. Berarti kita bisa nulis R dari Fe2+ sama dengan perubahan konsentrasi. Berarti apa? Delta konsentrasi siapa? Maaf, ini Fe2+ ya maksudnya. Fe2+ per satuan waktu, berarti delta T. Nah, tinggal kita masukin di sini, berarti 0,0. Kalau produk kan awalnya 0 ya, atau belum ada, berarti 0,001 dikurangin 0,000 dibagi waktunya berapa di sini? 38,5 detik. Berarti lajunya yaitu 2,6 dikali 10 pangkat minus 5. Satuannya apa? Tadi kalau kita lihat di atas kan konsentrasi. Berarti konsentrasi atau satuannya molar. Terus di bawah apa? Tadi kita pakainya satuannya detik. Makanya di sini S atau sekon pangkat minus 1. Nah, gitu. Ini kalau kita ditanyain berapa laju pembentukan dari Fe2+. Nah, kalau kita ditanyain berapa nih laju pembentukan dari Sn4+, ini berlaku perbandingan stoikiometrik atau perbandingan yang disesuaikan dengan koefisien reaksi. Kita lihat di sini Fe koefisiennya 2, sedangkan buat Sn koefisiennya 1. Nah, berarti nanti pembentukan Fe itu akan 2 kali lebih cepat daripada pembentukan si Sn. Gitu. Nah, gimana tuh buat nyari laju dari pembentukan Sn4+? Berarti R pembentukan Sn4+ itu akan sama dengan koefisien Sn4+ dibagi koefisien Fe2+ dikali R dari Fe2+. Gitu. Nah, di sini kita dapat setengah dikali
Berapa tadi R dari Fe2 plus ini? 2,6 dikali 10 pangkat minus 5. Kita dapat berarti di sini setengah dari 2,6, 1,3 ya. 1,3 kali 10 pangkat minus 5 molar per. Nah, terus ini kalau sama-sama yang ditanyain produknya. Karena produk kan semakin lama semakin banyak karena dia terbentuk. Nah, tapi buat si reaktan ini kan dia semakin lama semakin berkurang ya. Jadi kalau nanti ditanyain berapa nih laju dari misalkan pembentukan dari Fe3+. Nah, karena Fe3+ ini bukan terbentuk tapi terdekomposisi, ini kita pakainya minus. Jadi R Fe3+ karena tadi koefisiennya sama dengan minus R dari Fe2+. Sini akan sama dengan minus 2,6 dikali 10 pangkat minus 5 molar sekon pangkat minus 1. Gitu. Nah, jadi kalau secara umum, rumus laju reaksi itu gimana? Secara umum nih. Secara umum ya, buat laju reaksi ketika kita punya A ditambah B menjadi Nah, misalkan reaksi kayak gini, maka laju reaksi atau R ini akan sama dengan minus koefisien seper A dari perubahan konsentrasi A dibagi perubahan waktu akan sama dengan minus juga untuk B-nya karena dia adalah reaktan. Nah, akan sama dengan positif delta konsentrasi C per delta T akan sama dengan delta ya, maaf. Nah, itu ini buat perumusan secara umum. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oh, udah oke. Kalau misalkan belum ada, aku maju dulu ke bagian mengukur laju reaksi. Nah, buat mengukur laju reaksi itu, kita perlu yang namanya hukum reaksi atau hukum laju atau yang biasa dikenal sebagai ini. Nah, kalau misalkan tadi kayak persamaan yang tadi punya AA ditambah B C Nah, laju reaksinya itu bisa kita tulis juga selain kita lihat ke atas tadi, selain ditulis sebagai perubahan konsentrasi dari A persatuan waktu, laju reaksi juga bisa ditulis sebagai ini
konstanta laju dikalikan dengan konsentrasi awal dari reaktan-reaktannya dipangkatkan dengan ordenya. Nah, kayak gitu. Apa sih K itu, Kak? Tadi kita udah tahu koefisien itu ya, atau konstanta laju. Konstanta laju A sama B itu adalah konsentrasi dari reaktan reaktannya. Terus untuk N sama M ini yang kita sebut sebagai orde laju. Nah, buat konstanta sama orde kita bisa dapat dari perhitungan atau eksperimen. Jadi bukan didapetin dari koefisiennya. Jadi kalau misalkan kita tulis R sama dengan konstanta dikalikan A pangkat koefisiennya apa? A gitu. Dikali B dipangkatin koefisiennya B gitu. Ini tuh salah. Bukan berdasarkan koefisiennya, tapi berdasarkan eksperimen. Oke, orde berdasar eksperimen. Eksperimen bukan dari koefisien. Gitu ya. Nah, gimana cara nyari konstanta sama orde dari eksperimen? Nah, biasanya ketika kita SMA dulu sering kita diajarin metode initial rate atau laju awal. Nah, kalau teman-teman masih ingat metode laju awal, di sini di mana biasanya kita caranya dengan memperbandingkan aspek-aspek yang kita buat konstan. Maksudnya gimana? Misalkan nih ada eksperimen ke 1, 2, sama ke 3. Nah, misalkan reaksinya adalah reaksi 2 HgCl2 ditambah menjadi misalkan reaksinya kayak gini nih. Nah, di eksperimen ini kita buat ada yang konstan. Nah, ini misalkan di konsentrasi HgCl2-nya dalam molar ya. Yang pertama kita buat konsentrasinya 0,105, yang kedua juga 0,105. Nah, tapi yang ketiga kita modifikasi jadi 0,052. Terus buat konsentrasi dari C2O4 2 minus ini 0,15, 0,30, 0,30. Terus laju awalnya yang 1,8, 7,1 kali
Misalkan kayak gini nih, gimana cara nyari ordernya? Nah, kita itu memperbandingkan hal yang sama, atau hal yang kita buat konstan, misalkan buat langkah 1 sama 2 di sini. Buat percobaan 1 sama 2, yang sama kan konsentrasi HgCl2-nya. Nah, harusnya buat 1, 2, sama 3, kita bakalan dapat perbandingan laju awal ke 1 sama laju awal ke 2, rumusnya kan sama tuh. Konstanta dikali dengan konsentrasi HgCl2 pangkat N dikali konsentrasi ini pangkat M. Bawahnya K juga. Ini yang pertama. Ini HgCl2 yang kedua dikali pangkat M. Nah, R1, R2 kita punya. Sini ya. 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Satunya 7,1 kali 10 pangkat minus 5. Terus sama dengan di sini konsentrasi HgCl-nya itu sama, jadi kita bisa coret-coret sebenarnya di sini karena sama. Terus kita bisa tinggal tulis di sini konsentrasi, K-nya juga sama ya, kita juga bisa coret. Gitu, jadi nanti hasil akhirnya kita cuma punya ini sama dengan konsentrasi O42 minus yang pertama 0,15 per yang kedua berapa? 0,30 pangkat M. Nah, dari sini kita bisa dapat berapa dong ini? 1,8 ke 7,1. Ini kalau 7,2 ini sekitar 1/4 ya. Ini 7,1 nggak bulat banget, jadi nggak apa-apa, kita tulis 1/4 akan sama dengan setengah pangkat M. Nah, berarti si M ini berapa? M ini akan sama dengan 2. Jadi kita bisa tahu kalau koefisien order reaksi dari C2O4 itu adalah 2. Ntar buat nyari yang HgCl2 juga caranya sama. Kita bandingin C2O4 yang sama. Yang reaksi mana? Eksperimen kedua sama eksperimen ketiga. Nanti kita bisa dapat data buat order HgCl2. Nanti kalau udah dapet, ini langsung aku kasih tahu aja, HgCl2 itu koefisiennya sekitar, ordernya sekitar 1 ya. Oke, buat HgCl2, ordernya 1. Nah, nanti buat nyari K, kita bisa masukin ke salah satu persamaan. Boleh yang eksperimen 1, 2, atau 3. Nanti misalkan kita pakai eksperimen yang pertama, berarti kan R sama dengan K dikali HgCl2 pangkat 1 dikali lagi dengan C2O4 pangkat 2. Di sini berarti 1,8 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan K dikali 0,105. Oke, kalinya dikali 0,105 dikali 0,15 kuadrat. Nah, kita bisa cari K sama dengan, kita pindah ruasin yang ini, berarti 1,8
kali 10 pangkat minus 5 dibagi 0,105 dikali 0,15 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa ketemu nilai K-nya berapa? Oke, coba kita hitung dulu. Boleh teman-teman kalau mau sambil ngitung angkanya berapa. Ini aku ngitung sekitar 7,6 kali 10 pangkat minus 3. Nah, di sini ya. Ketemunya di sini 7,6 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, ini tuh contoh buat angka yang bagus. Nah, kalau misal nih kita punya angkanya yang jelek, kayak gimana ya? Misal aku di sini ada soal kayak gini. Angkanya jelek. Tadi bentar. Kalau enggak, misalkan ini 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Yang ini misalkan kayak gitu deh. Nah, kira-kira nih, ada yang bisa nggak nyelesain buat nyari order reaksi dari C2O4 2 minus? Coba teman-teman hitung dulu, atau coba-coba gitu, dilihat-lihat kira-kira berapa tuh ordernya dari C2O4. Kalau udah ada yang ketemu, coba kasih tahu aku. Aku urus dulu deh. Berarti di sini 1,8. Ini pakainya eksperimen 1 dan 2 ya. Ada
Atau aku bahas aja deh. Jadi kalau kayak gini kan, kalau kita lihat sekilas, ini angkanya jelek kan, nggak ada polanya. Kayak 1,8 dibagi 2,2 itu berapa? Angkanya jelek, terus 0,005 dibagi 0,007 juga jelek kan. Nah, tapi kalau mau kita sederhanain, kurang lebih di sini bakalan, ini ntar coret-coret ya, bakalan 1,8 dibagi 2,2 sama dengan 0,005 dibagi 0,007 pangkat M gitu kan. Nah, kalau kita hitung 1,8 dibagi 2,2 itu berapa? Sekitar 0,818. Nah, 0,818 sama dengan 5 bagi 7, 0,714 pangkat M. Nah, kita bisa pakai dua cara nih buat ngerjain kayak gini. Yang pertama bisa nyari M-nya sama dengan log 10 dari si ini, 0,818, log 10 dari 0,818 dibagi log 10 dari yang ini, 0,714. Ini cara yang pertama. Coba kita hitung berapa itu log dari di sini 0,596-an. 0,596. Ini ordernya. Atau pakai cara yang kedua. Ini tadi pakai cara yang pertama. Atau pakai cara yang kedua di sini. Nah, kalau kalian ingat logaritma sama eksponen ya, materi SMA dulu, A sama dengan B pangkat N, berarti nanti B log A akan sama dengan N, gitu kan ya? Nah, sama di sini tuh, maaf, di sini tuh ibaratnya A-nya itu ini hasil perbandingan dari laju reaksinya, ntar B-nya adalah perbandingan dari konsentrasi, N-nya adalah koefisien. Ini bisa pakai rumus ini juga. Sebenarnya mirip sih sama ini. Ini cuman bentuk lain dari yang sebelah kiri. Jadi sebelah kiri bentuk lainnya dari yang sebelah kanan gitu. Nah, dari sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau mungkin nanya, emang bisa ya laju reaksi itu nggak genap koma-komaan? Kira-kira ada yang tahu nggak? Bisa nggak sih laju itu nggak genap? Atau harus genap? Ada yang tahu nggak? Coba. Nah, jadi sekedar pengetahuan aja ya. Sebenarnya laju itu nggak harus genap, bisa koma. Tapi nanti buat kita mempermudah belajar, kita cuman bakalan belajar orde-orde yang genap aja. Kayak misalkan nih, orde 0, orde 1, atau orde 2 gitu. Nah, sekarang apa sih artinya orde reaksi ini buat laju reaksi? Jadi di sini pengertian orde, salah warna, oke. Jadi orde, jika kita punya orde 0, artinya apa? Artinya reaksi kita itu akan
akan tidak kok reaksi, maaf, laju reaksi ya. Nah, di sini laju reaksi akan tidak dipengaruhi oleh konsentrasi terkait. Oleh konsentrasi siapa ya? Oleh konsentrasi yang ordenya 0. Gitu. Ini kalau yang orde 0. Konsentrasi terkait atau aku tulis reaktan aja ya. Ini buat orde 0. Nah, kalau orde 1 artinya apa? Orde 1 artinya si laju reaksi aku tulis sama gini ya, akan sebanding dengan konsentrasi reaktan. Terus kalau orde 2, ini laju reaksi akan sebanding dengan, bedanya di sini, ketika yang orde 1 tadi sebanding dengan konsentrasi reaktannya aja, kalau orde 2 sebanding dengan kuadrat. Konsentrasi reaktan. Gitu. Ini buat pengertian dari orde 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita agak balik lagi dulu deh ke koefisien. Ke koefisien, ke konstanta laju tadi. Nah, di sini nih. Tadi kan kita nyari konstanta laju udah ketemu nih. 7,6 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, tapi sekarang kira-kira satuannya apa ya? Apakah karena konstanta dia nggak punya satuan atau gimana? Nah, jadi di sini koefisien laju atau konstanta laju itu punya satuan. Satuannya berapa? Tergantung dia itu reaksinya mengikuti orde berapa. Nah, kalau di sini tadi, di sini kan R-nya satuannya pasti molar per sekon ya. Molar sekon pangkat minus 1. Nah, di sini konstanta kita belum tahu berapa apa satuannya. Terus dikali dengan HgCl2 kan dia pangkat 1 ya. Jadi satuannya cuma molar. Kalau yang C2O4 dia pangkat 2, jadi molar pangkat 3, pangkat 2. Nah, di sini kalau kita cari satuan buat konstantanya, konstanta satuannya akan sama dengan M molar sekon pangkat minus 1 dibagi ini. M pangkat 1 dikali M pangkat 2. M pangkat 3. Jadi akan sama dengan M pangkat minus 2 dikali sekon pangkat minus 1. Nah, jadi hati-hati juga ketika kita nulis konstanta laju, itu pertama satuan harus ditulis. Terus satuannya apa? Satuannya apa itu kita harus lihat dulu dari dia itu berjalan mengikuti orde berapa. Jadi ini lengkapnya nanti konstantanya adalah 7,6 kali 10 pangkat minus 3 molar minus 2 sekon minus 1. Gitu. Oke, sip. Sampai sini ada yang mau didiskusin dulu nggak? Atau udah jelas semuanya? Nggak apa-apa kalau misalkan kalian mau tanya atau misalkan ada kayak soal-soal yang mau dibahas buat selingan materi, boleh banget.
Ada nggak? Kak, boleh nanya yang lanjutan soal tadi, Kak? Oh, boleh. Ini ya. Iya, Kak. Kan itu yang C2O4 pangkat 2 min itu, itu yang C2O4 itu kan nggak ada yang sama kan, Kak? Itu penyelesaiannya. Oke, sip. Bagus banget. Nah, kalau misalkan nggak ada yang sama, tadi kita di sini udah punya orde buat yang ini kan, orde buat yang 0,596 itu apa berarti? C2O4. Nah, kalau kita udah punya orde ini, kita masukin aja ordenya. Tapi kita jangan pakai data 1 sama 2 ya, karena ntar ini 0,15, 0,15 satu lagi gitu. Kita pakai data misalkan yang 1 sama 3. Nah, 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dibagi 3,1 dikali 10 pangkat minus 5. Oh iya, ntar misalkan kalian ngitung pakai 2 sama 3 hasilnya nggak sama, kalau soal beneran nanti sama ya. Ini kan tadi aku angkanya cuma ngasal, jadi mungkin nggak sama. Dikali K, dikalikan 0,15 pangkat N kali 0,30 pangkat N. Nah, sekarang si C2O4-nya kita udah langsung pakai ordenya. 0,005 ya. Pangkat 0,596. 0,596. Bawahnya 0,009 pangkat 0,596. Nanti teman-teman boleh ngitung deh si N-nya berapa di sini. K-nya pasti dicoret-coret gitu. N sama dengan titik-titik. Bisa pakai metode 2 atau 1 gitu. Gimana? Jawab nggak? Udah paham, Kak. Makasih, Kak. Oke, sip. Kak, maaf, Ya. tanya. Tadi yang nentuin satuan tadi gimana, Kak? Maaf, tadi aku keputus. Oh, oke, sip. Satuan ya, yang ini ya berarti? Iya, Kak. Tadi cuma dengar sampai akhirnya doang. Yang awalnya belum dengar. Aku ulang di bawah biar lebih ini ya, biar lebih luas. Oke, Menentukan siap. sip, sama-sama menentukan satuan konstanta. Menentukan satuan konstanta. Ini clue-nya ditentukan dari orde reaksi. Misalkan kita punya persamaan R sama dengan K dikali tadi Hg Cl2 pangkat 1 dikali C2 O4 2 minus pangkat 2. Nah, yang perlu kita ingat kalau R itu kan tadi satuan adalah perubahan konsentrasi per satuan waktu. Jadi rumusnya, satuannya pasti molar sekon pangkat minus 1. Ini pasti ya, yang kiri. Terus K-nya kita mau cari. Nah, terus HgCl2 kan ini molaritas atau konsentrasi. Pangkatnya 1. Berarti di sini dikali M atau molaritas. Dikali C2O4 2 minus pangkat 2. Molar pangkat 2. Jadi M kuadrat. Nah, buat nyari K, berarti sama dengan ini kita pindah ruasin. MS pangkat minus 1 dibagi M pangkat 3.
sama dengan M pangkat minus 2 S pangkat minus 1. Gitu. Gimana? Udah jelas belum kalau sekarang? Oke, Kak, paham. Makasih, Kak. Sama-sama. S-nya S kecil ya, sekon. Maaf. Bukan S gede. S kecil. Nah, gitu. Sip, ini buat menentukan konstanta. Satuan konstanta. Sip. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi dulu atau aku bisa ke bagian selanjutnya? Oke, kalau ada nanti langsung aja open mic. Kalau belum, aku terusin dulu ke bagian selanjutnya. Di sini kita akan belajar di bagian selanjutnya namanya laju terintegrasi. Gitu. Sama nih kayak materi kalkulus, intinya kita di sini ngebahas tentang integral laju. Nah, kenapa sih laju itu diintegralin? Ya, sama alasannya kayak kalau kalkulus itu. Kan kalau di kalkulus, katanya integral untuk menentukan luas permukaan karena grafiknya nggak rata gitu kan ya. Kayak gini. Misalkan grafiknya kayak gini, grafik lajunya. Nah, buat nentuin dia berapa lajunya, kita tuh harus nyari apa sih namanya, di partisi-partisi sampai kecil-kecil-kecil gitu. Oke, itu cuman buat pendahuluan aja. Nah, intinya kenapa sih laju diintegrasi ya karena kayak gitu alasannya. Terus gimana sih cara kita mengintegrasikan laju? Pertama, kita mau sederhanain dulu nih lajunya. Kalau tadi kita misalkan punya A ditambah B jadi produk, ada 2 reaktan gitu. Buat laju terintegrasi, biar lebih mudah, kita pakainya 1 reaktan aja. A menjadi B gitu. Nah, buat reaksi ini, tentunya kita tahu kalau R-nya mau dia orde 1, 0, atau 2, pasti rumusnya minus dari ini ya, karena kita ngomonginnya udah di partisi kecil-kecil, pakainya D kayak gini nggak apa-apa, dibagi DT. Nah, ini persamaan laju umumnya. Nah, terus ketika kita punya A menjadi B dengan order reaksi 0, sekarang kita punya dengan order 0, sekarang kita punya persamaan bahwa R atau laju sama dengan konstanta laju dikali konsentrasi dari A, tapi ordenya 0. Ketika A pangkat 0, ini kan akan sama dengan, berapapun pangkat 0 akan sama dengan 1 ya. Kita bisa tulis menjadi R sama dengan K aja. K gitu kan ya. Nah, karena kita udah punya orde 0 rumusnya R sama dengan K, kita juga punya persamaan umum. R sama dengan minus integral dA per minus D konsentrasi A per dt. Nah, kita bisa pakai persamaan R sama dengan R di sini, berarti minus dA dt sama dengan K gitu. Kita pindah ruasin dt-nya, jadi nanti dA sama dengan minus K dt. Nah, kalau kita integralin masing-masing ruas, kayak gini, minusnya aku taruh depan ya, integralin dari 0
sampai T di sini juga 0. Sampai T, nah masih ingat kan kalau integral dari dA akan sama dengan konsentrasi A pada saat T dikurangin konsentrasi A pada saat mula-mula atau 0. Sama dengan di sini minus K dari KT ditambah K0. K0 kan 0 dikali K, berarti 0 kita nggak usah tulis ya. Ini nggak usah tulis, jadi cuman kayak gini. Bisa kita tulis sebagai konsentrasi A pada saat T dikurangin konsentrasi A mula-mula sama dengan minus KT. Kalau kita mau rada ubah sedikit persamaannya, biar kita cuma dapat konsentrasi AT di ruas kiri, ntar ini diruasin kanan, jadi A saat 0 dikurangin konstanta dikalikan T, gitu. Nah, kalau kita lihat ini tuh agak mirip sama persamaan garis Y sama dengan B ditambah AX, ya enggak? Nah, di sini X-nya merujuk ke siapa? X-nya merujuk ke T, Y-nya ke konsentrasi reaktan pada saat T. Kalau kayak gitu, ketika kita mau ngeplot grafik untuk laju orde 1, kayak gini. Nah, kalau kita plot grafiknya, oke, gini. Misalkan di sini lajunya, kira-kira dia bakal linear kalau aku ngeplotin apa terhadap T. X-nya aku tulis T, Y-nya berarti apa di sini? Ini ya, sesuai di persamaannya, konsentrasi dari A. Nah, ini tuh nggak ada T-nya, udah tinggal konsentrasi A ya. Nah, ini kalau kalian pengen tahu kenapa sih orde 1 itu diplotnya konsentrasi A terhadap T, sedangkan nanti orde 1 sama 2 beda, gitu. Orde 0 maksudnya ini ya. Kenapa sih orde 0 diplotinnya konsentrasi A sama T, sedangkan orde 1 sama 2 itu beda lagi. Nah, itu dasarnya dari sini. Sebenarnya teman-teman boleh sih langsung ngapalin aja A terhadap T gitu. Tapi in case kalian lupa, nanti ingat-ingat aja nih metode integrasi biar dapat plotnya antara apa sama apa. Nah, balik lagi ke ini grafiknya. Nah, berarti kan kita punya ada kemiringan di sini kan, atau slope. Nah, slope ini atau kemiringan akan sama dengan apa? Ini kita lihat A-nya akan sama dengan minus K. Slope-nya akan sama dengan minus K. Sedangkan ini titik awal kalau kita ekstrapolasi gini sampai dia motong sumbu apa ini, berarti sumbu Y ya. Kalau sampai dia motong sumbu Y, di sini kita punya yang namanya apa? Ada yang tahu nggak? Intercept ya. Intercept itu akan sama dengan konsentrasi A saat T0 atau A mula-mula gitu. Jadi nanti kalau teman-teman regresiin di kalkulator, ketemu persamaan Y sama dengan B plus AX, B-nya itu akan sama dengan A0. Terus A-nya akan sama dengan minus dari K. Gitu. Itu buat yang orde 0. Sekarang buat yang orde 1. Jadi sama kayak tadi persamaannya, R-nya jadi K dikali konsentrasi A, kita sama denganin, R sama dengan R, langsung aja ya, dA.
per dt sama dengan apa nih berarti K A. Kita satuin konsentrasi A-nya di ruas yang sama, berarti 1/A dA akan sama dengan minus K dt. Sama, kita integralin lagi. Kita integralin dari 0 sampai T. Dari 0 sampai T. Di sini integral 1/A. Itu ln ya. Ln A saat T dikurangin ln A saat awal sama dengan minus K T. Ini kalau misalkan kita mau modifikasi persamaan ini bisa jadi ln AT pindah ruasin ln A0 dikurangin KT. Ini versi yang pertama. Bisa pakai ini. Oke. Ini versi 1. Atau kita juga bisa modifikasi. Kalau ln dikurangin ln, kita juga bisa tulis dia sebagai ln AT per A0 sama dengan minus KT. Ya, ini bentuk yang kedua. Boleh terserah pakai yang mana aja. Bisa 1 atau yang 2. Gitu. Nah, sekarang berarti kalau buat ke plot, kita lebih gampang yang persamaan 1, di sini Y, maaf Y ya itu, sama dengan, di sini berarti B dikurangin sama AX. Tapi berarti kita plotnya, dia antara, siapa berarti? Nah, dia plotnya antara, nah, gini. Kalau ada grafik kayak gini, kayak gini ya. Berarti dia kayak tadi, plotnya di sini tentunya T. Di sini berarti bakalan siapa tadi Y-nya? Ln A ya. Ln A. Masih sama. Di sini ada yang namanya tadi intercept. Intercept itu sama dengan ln A. Berarti kalau mau nyari A, kalau mau nyari A-nya aja dari ln, ini ya, pakai apa sih namanya? Euler. Yang gini, di kalkulator tuh biasanya di atasnya ln. Euler dari intercept. Dari intercept, aku tulis INT ya, ini intercept. Terus nanti slope-nya sama masih, slope-nya akan selalu minus dari K. Oke. Nah, di orde 1 ini ada yang agak spesial. Nah, kalau kita ngelihat persamaan yang kedua, di sini, kalau misalkan kita mau ngomongin waktu paruh. Waktu paruh itu apa sih? Waktu paruh itu adalah waktu saat A, konsentrasi A itu sama dengan setengah konsentrasi A0, gitu kan ya? Itu waktu paruh. Nah, berarti kita bisa di sini ln AT-nya setengah A0, A0-nya A0 sama dengan minus KT setengah. Nah, ln A0 di sini kita coret-coret sama dengan ln setengah. Ln setengah itu ternyata minus 0,693 sama dengan minus KT
setengah. Nah, jadi dari sini kita bisa nyari rumus T setengah akan sama dengan apa? Akan sama dengan 0,693 per K. Gitu. Ini buat yang waktu paruh ketika dia reaksinya berjalan dengan orde 1 atau orde pertama gitu. Oke, nah sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Buat yang orde-orde? Atau udah jelas? Kalau ada ntar biasanya open mic aja, kalau belum aku terusin ke orde 2. Orde 2. Nah sama, kalau orde 2 berarti R-nya K. Nah aku agak cepet aja ya di sini, karena sama. K, A, pangkat 2 integral sama dengan minus integral KT. Di sini akan minus 1/A T. Sama dengan minus KT, gitu kan ya? Oke, oke, ntar kalau aku salah ngeintegralin kasih tahu aja ya, tapi kayaknya ini udah bener. Jadi ntar T dikurangin 0 harus sama dengan KT. Ya kayaknya udah pas ini. Oke, kayak gini kalau kita pindah ruasin jadi 1/AT sama dengan 1/A0 ditambah KT. Oh, bener nggak ya? Bener. Bener-bener. Oke, di sini ntar Kak, maaf mau tanya, kalau yang pas diintegralin itu min integral KT atau min integral KDT? Oh, KDT. Oke, sip. Kurang ya hak nulisnya. Selalu KDT ya, soalnya dari sini nih. Dari sini pindah ruas aja. Makasih. KDT. Gitu. Oke. Di sini nanti trennya juga ke bawah kan ya? Atau ke atas. Ini 1/A T, ini T. Harusnya ke atas ya, semakin banyak nih. Ya kan, 1/AT semakin waktunya bertambah, semakin besar. Jadi ini grafiknya ke atas sedikit beda sama 2 yang tadi. Nah, bakal kayak gini. Ntar di sini sama intercept masih. Intercept akan sama dengan 1/A0. 1/A0, terus nanti di sini slope-nya
akan sama dengan K. Nah, hati-hati ya di sini K, kalau yang di atas tadi minus K, di sini juga minus K. Gitu. Ini yang kedua karena kan seper AT. Jadi semakin waktunya bertambah, nilainya semakin besar. Gitu. Itu buat yang orde kedua. Oke. Kalau misalkan ada soal kayak gini, ini buat orde 2, orde 0, 1, 2 udah dibahas. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Kalau belum, aku mau bahas soal dulu. Di sini, latihan soal. Ini contoh yang orde 1. Kalau ada H2O2, Aki, konsentrasi awalnya itu adalah 2,32 molar. Terus terdekomposisi dengan laju berorde 1. Berorde 1 ya. Ditanyakan konsentrasi H2O2 pada saat T sama dengan gini, sekon. Terus diketahui juga di sini konstanta lajunya adalah 7,3 dikali 10 pangkat minus 4 sekon minus 1. Itu. Nah, buat ngerjain ini karena di sini kita udah dikasih tahu nih ordenya orde 1, ya berarti langsung aja ya. Pakai persamaan orde 1. Ln H2O2 pada saat 120 akan sama dengan minus, biar sama formatnya, ln dari H2O2 mula-mula dikurangin KT. Tinggal masukin di sini ln 2,32 dikurang 7,3 dikali 10 pangkat minus 4 dikali T-nya berapa tadi? 1200 ya. Itu akan sama dengan minus 0,034. Nah, buat cari, ini kan masih ln ya, nggak apa-apa kalau kalian ketemu minus, bukan berarti salah, ini kan ln. Tapi nanti kalau hasil akhir konsentrasinya jadi minus, itu perlu dilihat lagi apakah ada hitungan yang salah atau enggak. Berarti H2O2 pada saat 120 pakai Euler ya, minus 0,034. Ini akan sama dengan 0,967 molar. Ini contoh soalnya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Adakah? Kalau belum, ini deh, rada flashback lagi buat nge-refresh. Ini tentang laju reaksi. Kalau ada reaksi O2 ditambah NO jadi NO2.
Eh, ayo, ada yang tahu nggak gimana setaranya? Ini setengah atau nggak ini dua ya? Gitu. Nah, kalau kayak gini itu ngewakilin O2, ini sama dengan O2. Kalau kayak gini itu adalah NO. NO ya. Ini reaksinya, lajunya R sama dengan K dikali O2 dikali NO pangkat 2. Misal nih, rumus lajunya atau hukum lajunya kayak gini. Aku mau tanya nih ke kalian, kira-kira antara A, B, sama C, mana nih yang lajunya paling cepet ya? Ntar. Hmm. Nah, kira-kira A, B, atau C? Ada yang mau jawab? Santai aja, jawab aja, nggak apa-apa. Nggak usah malu. Kira-kira A, B, atau C nih? Yang punya laju reaksi paling cepat. Yang C bukan, Kak? Bener. Kenapa nih alasannya? Boleh kasih tahu teman-temannya? Karena konsentrasi NO seperti yang kita lihat untuk persamaan laju reaksinya itu dia berorde 2. Jadi dia meningkat dengan cepat seiring dengan penambahan dari konsentrasi NO itu, Kak. Bener ya, karena di sini NO yang ordenya tinggi, di sini konsentrasinya lebih banyak. Bener kata teman kalian. Jadi kalau misalkan kita masukin ke rumusnya atau ke hukum lajunya, ya ini R akan sama dengan K dikali O-nya berapa? Ada 2. N-nya ada berapa? Ada 4, tapi di pangkat 2. Kalau kayak gini kan 32K ya. Nah, kalau yang ini cuman 4 dikali 2 pangkat 2. 8 kali 4. 4 kali 4, 16 ya. 16K. Yang ini, R-nya akan sama dengan K dikali 3. Dikali 3 pangkat 2. Di sini cuman 27K. Nah, nanti kalau teman-teman, ini tipe soal yang kayak gini, suka gini. Jika awal mula konsentrasi si A sekian, terus dinaikkan menjadi sekian, maka lajunya akan berapa kali laju awal. Suka kayak gitu tuh, ada soal. Nanti tinggal masukin aja ke dalam hukum lajunya. Si konsentrasi yang diubah itu ada berapa kalinya. Ntar dipangkatin sama ordenya. Ntar ketemu berapa kali laju awal. Misal gini nih. Jika jika laju reaksi yang tadi ya ini ya, masih yang atas, kayak gitu. Jika konsentrasi O2 dinaikkan 3 kali, berapa laju sekarang gitu. Nah, caranya tinggal masukin aja nih ke R2 sama dengan K dikali O-nya 3 kali. 3 kali O2 pangkat 1 dikali
NO pangkat 2 sama dengan 3 kali K konsentrasi O2 konsentrasi NO pangkat 2. Nah, ini yang bagian sini nih, KO2 dikali NO2 kuadrat, ini namanya R1. Jadi R2 sama dengan 3 kali R1. Gitu. Contoh soalnya biasanya kayak gitu. Logikanya dapat dari mana? Dari sini. Gitu. Oke. Nah, tadi kita ngomongin O2. Apa sih O2 itu fasanya? Gas ya? NO juga gas. NO2 gas. Oke. Nah, gimana sih kalau kita punya punya reaksi tapi yang bereaksi semuanya gas? Gimana nih cara menyatakan atau cara nyari hukum lajunya atau lajunya gimana? Nah, karena kalau kita tahu ya, misalkan kita pakainya sistem gas ideal ya. Kalau di gas ideal, kita punya rumus PV sama dengan apa? nRT ya. Nah, oke, ketika itu kita punya PV sama dengan nRT. Terus, kalau kita punya, misalkan kayak yang tadi di awal banget, ada percobaan 1, ada percobaan 2, ada percobaan 3, dan seterusnya. Itu harusnya kita kan ngebandingin konsentrasinya ya, atau N per V. N per V atau konsentrasi itu akan sama dengan P dibagi RT. Nah, karena kita gas itu kan sifatnya menempati ruang ya. Wadahnya mau gimana pun, volumenya akan mengikuti ruang. Jadi nggak bisa dipisahin di dalam wadah itu, oh berarti volumenya si gas O2 1/4-nya, volume gas NO-nya 3/4-nya. Enggak, tapi itu volume campurannya. Jadi di sini kalau kita punya perbandingan N per V dibagi N per V sama dengan V1 N1 V gini. Ini 2 ya maksudnya. Gitu karena dia masih dalam wadah yang sama, tentunya di sini R-nya konstanta pasti sama. T-nya suhunya juga sama ya, karena masih satu sistem, V-nya juga sama. Jadi intinya di sini karena ini sama, P itu akan mewakili konsentrasi di sini. Maka N per V akan sebanding dengan P. Jadi intinya aku mau ngomong ketika kita punya reaksi yang melibatkan gas, kita nggak harus pakai perbandingan konsentrasi, tapi kita bisa pakai perbandingan tekanan aja gitu. Nah, contohnya gimana? Misalkan nih, buat orde 1. Buat orde 1. Berarti ntar ln P2 dibagi P1 akan sama dengan minus KT gitu. Bisa pakai P aja. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini nih. Misalkan ada soal, ada gas C8 2 kali ini CH3 ya. CH3 gas. Nah, misalkan kayak gini. Kalau reaksi ini berlangsung pada T sama dengan 147 derajat Celcius, tekanan awal dari C8H18 O2 ini sama dengan 800
mmHg, waktu paruhnya adalah 80 menit. 80 menit. Terus ditanyakan nih, tentukan yang pertama nilai Kp. Yang kedua, tentukan T saat C8H18O2 sama dengan 50 mmHg. Nah, pertama kita tentuin dulu Kp. Cara nyari Kp gimana? Cara cari Kp ini pakai T setengah kan, ini orde 1 ya. Orde 1. Orde 1 langsung aja, karena kita tahu orde 1. K akan sama dengan apa? Ingat nggak? 0,693 per T. Ini asalnya dari rumus ini nih. T sama dengan 0,693 per K. Setengah ya. Tinggal dibalik. Ini T setengah. Berarti K-nya itu 0,693 dibagi 80. Berapa tuh? 8,7. Ya, dikali 10 pangkat minus 3. Satuannya apa? Ordenya orde 1. Berarti satuannya adalah minus 1 dari satuan waktu. Satuan waktunya di sini kita pakainya menit. Jadi menit pangkat minus 1. Terus yang kedua, kalau kita lihat di sini konsentrasinya atau tekanannya 5, mana sih tadi? Iya, ini 50 mmHg ya. Nah, kalau buat jadi setengahnya itu butuh waktu 80 menit, kita lihat nih 50 tuh berapa kalinya 800 sih? Pakai 50 bagi 800. Ini sama dengan 1/16 ya. Nah, ini sama dengan setengah pangkat N kan. Sama dengan 1/16. N-nya berarti berapa? N sama dengan 4. 4 kali dari waktu paruh. Berarti T-nya sama dengan 4 kali 80. 320 gitu. 320 menit. Nah, gitu. Sip, sampai di sini nih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Boleh kalau mau dari yang awal banget gitu. Kalau mau nanyain yang awal banget, boleh, atau mau nanyain yang bagian-bagian akhir. Ada? Kamu nanya, Kak? Silakan. Itu setengah pangkat N dari mana ya, Kak? Oh, iya. Jadi setengah pangkat N-nya itu dari waktu paruhnya. Waktu paruh kan maksudnya waktu saat dia menjadi setengah konsentrasi awal kan. Oke, jadi ini tuh kita mau cari N-nya itu berapa kali waktu paruhnya sih gitu. Oh, iya. Ini kalau rumus umumnya, bentar aku juga kemarin lupa. Masih, Kak? Iya, sama-sama. Ini ada rumus umumnya yang AT gitu sama dengan A0 eksponensial dari aku lupa nih.
dari minus apa gitu per ada T setengahnya di sini. Aduh, aku lupa banget. Ntar coba kalau aku inget. Nah, intinya tuh itu ada penurunannya. Kenapa sih akhirnya kita dapat rumus kayak gini? Tapi kalau secara gampangnya itu dari logika aja dia berapa kali waktu paruh gitu. Aku juga lupa tuh rumus yang itu. Oh, kalau yang 1/16 itu dari mana ya? Kenapa? 1/16. 1/16. Ini dari oh iya, aku nggak nulis ya di sini. 1/16 itu dari ini kan? Oh, itu ya, Kak, disederhanakan ya? Disederhanain. Dari AT per A0. Gitu. Bener disederhanain. Sip. Ada lagi? Kak, misalkan cari itunya tuh pakai yang rumusnya yang kayak di Bicang yang waktu paruh sama dengan 1/K kali A6 itu boleh nggak sih, Kak? 1/K dikali apa? 1/K kali konsentrasi awalnya. Oh, kayak gini. Oh, bukan, Kak. Apa konsentrasi awalnya tuh di bawah tuh. Oh, Terus itu T-nya T waktu paruh. T setengah sama dengan 1/K A0 gitu ya? Iya, Kak. Oke, sebentar. Harusnya sih nggak masalah ya. Pakai lem. Coba deh. Ini emang sama ya kalau lem HT H0. Ini kayaknya agak beda deh kalau kayak gini. Sama dengan ini buat orde pertama ya? Atau buat orde berapa yang di buku Ceng? Kalau yang di Borucang itu kayak nggak dikasih atasnya orde berapa itu sih, Kak. Mungkin itu buat umum kali ya. Oh, oke. Iya. Kalau misalkan buat umum, kayaknya agak aneh juga. Maksudnya gini, T setengah kan T saat konsentrasi si A ini adalah setengahnya, konsentrasi A-nya setengah A0 gitu kan ya. Kalau misalkan kayak gini tuh nggak sama nggak sih? Ntar jadi tergantung A-nya itu misalkan misalkan nih aku punya tadi HgCl2 dengan T paruh sama dengan 5 menit gitu. Nah, nanti kalau misalkan kayak gini ketika konsentrasi awal HgCl2-nya 5 sama ini yang pertama HgCl2-nya misalkan 10 itu bakalan T setengahnya yang beda atau K-nya yang beda kalau rumusnya kayak gini. Ya nggak sih? Coba ya. Kalau kayak gini, ketika dia misalkan K-nya 1 gitu ya. Jadi ntar T setengahnya bakalan 1 per yang pertama 5. Ini bakalan jadi 1/5 berapa sih? 0,2 ya? Satunya lagi, ini yang pertama, ini yang kedua, bakal 1/10. 0,1. Jadi beda. Harusnya kalau dia reaksinya sama, konsentrasi awalnya berapa, T setengah sama K-nya tetap bakalan sama gitu. Oh, oke, Kak, paham, Kak. Bukan ya sama-sama. Bukan persamaannya salah, cuman mungkin dilihat lagi tuh ada nggak penurunannya buat dapet T setengah sama dengan ini gitu.
buat orde berapa, terus ya gitu. Gitu. Atau buat orde 2, jangan-jangan. Maaf ya, aku sambil coba-coba. Penasaran juga. Kate, berarti di sini 0. 2 kali. Gimana sih? Setengah 0 dibagi gimana? Ada yang tahu ini gimana? 0 setengah. Enggak juga gak sih? Setengah dengan kate. Ini juga enggak sih. Enggak juga, bukan orde 2. Oke, aku belum nemu itu tuh buat rumus yang mana, cuman coba ntar dicek lagi aja yang pada punya Ceng. Ini tuh penurunan buat orde berapa. Sementara aku belum bisa jawab ya bagian itu. Ya, aku pertanyakan dulu. Gitu. Sip. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Boleh dari materi yang paling awal. Oh, ini ada nih seper. Setengah Kak. Oh, ini tuh buat orde 2. Yang tadi yang ditanyain ini aku nemu. Ini ternyata buat orde 2. Ini khusus buat orde 2 aja. Bukan orde 1 maupun orde 0. Orde 2, terus dia cara penurunannya. Gimana cara penurunannya? Oke, aku belum nemu secara penurunannya, tapi di sini emang ada, tapi buat orde 2. Gitu ya. Sip, ada yang mau ditanyain lagi? Nih. Kalau misalkan belum ada, aku cukupin dulu sampai sini ya. Atau 1 menit terakhir deh kalau misalkan ada. Kak, mau tanya yang reaksi elementer itu ya Kak, yang masih di bab ini sih Kak, kalau di kelas aku itu habis ini gitu Kak, ada yang teori pembentukan itu loh Kak, kan ada reaksi elementer gitu Kak, aku masih belum paham sih kayak gitu. Oke. Jadi mungkin itu karena bab selanjutnya bagian selanjutnya aku sekilas aja ya. Apa sih itu reaksi elementer, terus reaksi penentu apa namanya? Penentu laju, reaksi penentu laju. Gitu-gitu Kak.
Ya, Tapi jadi yang masih belum paham itu yang elementernya itu loh, Kak. cara nyarinya gitu. Cara nyarinya atau definisinya? Itu Kak yang cara tahu lambat, cepat, gitu-gitunya itu loh, Kak. Kan beda-beda ya, Kak. Mm-mm. Nah, masih Nah, bingung, Kak. Misalkan ada soal baru gitu. oh iya sih. Kalau pertama tuh yang lambat, pasti ini adalah yang penentu laju ya. Nah, si penentu laju ini adalah yang sama dengan hukum laju. Terus kalau cuma ada dua, misalkan ya, A tambah B jadi C sama sama C ditambah D gitu misalkan kali ya, menjadi A maksudnya. Maaf. E ditambah B. Nah, misalkan B-nya katalis. Nah, biasanya kalau reaksi yang jadi penentu laju itu dia adalah reaksi yang enggak ngelibatin belum berarti. Bentar ya. Kalau cuma dua susah juga ada ininya. Kalau tidak misalkan. Gitu misalkan. Nah, biasanya ya buat deteksi awal penentu laju itu biasanya yang nggak ngelibatin ini. Yang biasanya aja ya. Biasanya yang nggak ngelibatin reaksi antara. Yang kayak gini. Biasanya. Terus, sebenarnya kalau mau tahu dia itu cepat atau lambat, kita bisa nyari dulu hukum lajunya pakai biasanya keadaan yang steady state gitu. Ini kayaknya belum bakal kita bahas dulu yang steady state gitu-gitu. Jadi buat ini dulu deteksi awal aja gitu, biasanya laju yang jadi penentu laju, hukum yang jadi penentu laju atau reaksi yang jadi penentu laju itu yang enggak ngelibatin produk antara pertama. Yang kedua itu biasanya enggak terjadi di mekanisme yang pertama. Ini kan mekanisme 1, 2, 3 gitu. Nah, ini jarang kalau secara percobaan atau eksperimen terjadi di yang pertama gitu. Terus kalau nentuinnya juga gimana ya kalau cara nentuin secara pasti? Ya itu sih paling clue-nya biasanya nggak ngelibatin reaksi produk antara, terus reaksinya sama kayak hukum laju, sama yang ketiga biasanya nggak terjadi di yang pertama gitu. Ada lagi nggak tadi pertanyaan terkait ini? Kalau contoh soalnya buat dari yang penjelasan kakak ini gimana biar lebih paham gitu Kak? Mana contoh soal dari yang mana? Dari Maaf putus gimana? Dari catatan yang bilang aku itu ada yang kakak intermediate gitu Kak, jadi harus dieliminasi kayak gitu loh Kak. Gimana coba? Oh ini contoh dari aku ya Kak. Oke, soalnya nggak ada ini, nggak ada contohnya. Misalkan ya Kak, soalnya itu 2NO fase gas 2NO terus ditambah O2 menjadi 2NO.
Jadi 2NO. Halo? 2NO2, Kak. 2NO2, terus? Udah. Terus tahapan elementernya? Ini kan reaksinya ya. Kalau tahapan elementernya? Di soal atau kita yang tentuin sendiri, Kak? Oh, itu harusnya dari soal sih. Apa namanya soalnya? Kenapa sih harus dari soal? Itu kan serangkaian percobaan. Gitu. Oh, oke. Berarti itu yang lambat dulu ya, Kak. Mm-mm. Yang lambat itu N2O2 Mm-mm. ditambah O2 Mm-mm. menjadi 2NO2. Mm-mm. Terus yang cepatnya, Mm-mm. yang cepat itu 2NO Mm-mm. menjadi N2O2. Mm-mm. Nah, iya. Terus pertanyaannya apa? Buat tentuin. Suruh cari laju reaksinya, Kak. Laju reaksinya. Oh, iya. Ini tahap pertama ya? Tahap pertama, ini tahap kedua. Enggak sih, nggak mungkin. Ini pasti tahap pertama, ini tahap kedua. Iya nggak sih? Soalnya terbentuk N2O2 sebagai produk antara di ini. Jadi ini tahapan pertama, ini baru tahapan kedua. Gitu kan ya? Harusnya. Kalau di soalnya sih kalau di penjelasan dosen aku juga nggak disebutin sih Kak, tahap pertama, tahap kedua, cuma ada lambat sama cepatnya. Oh, oke. Ya, jadi gitu. Kenapa sih nggak mungkin ini tahap pertama? Karena N2O2 kan nggak ada tuh di sini. Tiba-tiba nongol, harusnya terbentuk dulu dong di sini kan, gitu. Nah, ini tuh pakai yang ini tadi aku bilang steady state. Jadi kalau rumusnya ini, waduh, aku lupa. Harusnya pakai K. Kan ntar di sini ada K1, ada K2 gitu kan ya? Nah, terus di sini pasti reaksinya bolak-balik. Kalau atau yang ini yang bolak-balik, atau nggak ada nih reaksi bolak-balik? Yang Harusnya. lebih cepat Kak, yang bolak-balik. Nah, kan yang bawah kan. Nah, ini tuh R akan sama dengan K dikali N2O2 K1 dikali N2O2 dikali O2. Ini rada ini ya. R dari N2O2 akan sama dengan N2, ini minus ya, karena terurai. Ini bener kayak gini caranya pakai steady state. Cuma nanti aku agak-agak lupa buat detailnya. Jadi N2O2 di sini kan terbentuk. Ini misalkan K1, ini K2. Nah, 1 kan terbentuk, berarti plus. K1 dikalikan dengan 2N, 2NO. NO pangkat 2. Pangkat 2 dikurang K2 dikali, ini nggak ada harusnya, dikali N2O. Maaf, ini bukan, ini 2, ini 3 harusnya. Ini 2, ini 3. Nah, terus N2O2 ditambah K3 N2O2 sama dengan, kalau kalian bingung, nggak apa-apa, ini ikutin dulu aja. Nanti semoga di kelas ada tutorial yang ngasih
tahu ini lebih detail, K3 sama dengan K2 dikali NO2. Ini ya, N2O2 sama dengan K2 NO pangkat 2 dibagi 1/K3. Udah, tinggal masukin aja nih ke sini, ke persamaan R ini. Jadi, sini ya. R akan sama dengan minus K1, ini kan K1 ya, dikali N2O2 diganti pakai ini. K2 dikali NO pangkat 2 dibagi 1 plus K3 dikali O2. Nah, kayak gini R-nya. Iya, bukan? Ada jawabannya nggak? Halo? Koneksi aku nggak putus kan? Tadi sempat putus-putus. Oh iya ya. Maaf. Ada jawabannya nggak? Kayak gini bukan? Konstantannya beda. Kalau yang di jurusan aku itu cuma K1 kali K2 doang. Jadi nggak ada minusnya. Nggak ada minusnya, terus bawahnya juga nggak ada penyebutnya gitu kok. Bisa. Kalau di sini nggak ada minusnya, itu masih tanda tanya buat aku ya. Kalau Kenapa? Maaf. Maaf, suara kayaknya jaringan aku jelek. Gimana? Maaf Kak, motong pembicaraan Kak. Nah, kalau di dosen aku itu ya dimisalin gitu loh Kak, yang ke arah, kan reaksinya bolak-balik. Nah itu ke arah kanannya itu K1, terus yang ke arah kirinya itu K-1 gitu Kak. Oh, iya. Itu emang kayak gitu ya Kak, harus dimisalin gitu ya. Boleh misal, boleh ditulis K3, boleh, terserah. Kalau mau minus K itu juga boleh. Lebih baik kalau ini dosennya Pak Ahmad ya, jangan-jangan. Bukan Kak, Bu Elvira. Oh, Bu Elvira. Oke, boleh sih kalau mau minusin itu. Nah, ini kemungkinan ya kayak gitu. Ini dengan asumsi K 3 sangat kecil. K2 yang ini minus yang ke arah itu sangat kecil. Jadi ketika dia sangat kecil, 1 plus sesuatu, jadinya dia tetap aja gitu 1. Gitu. Kemungkinan ya, itu masih kemungkinan. Terus, kenapa di sini nggak minus? Atau aku ada yang salah penurunannya? Harusnya minus sih. Harusnya minus sih kalau kayak gitu. Kalau cirinya mana yang pakai intermediate, mana yang enggak gitu gimana? Intermediate itu kalau ada yang reaksi Antara bolak-balik gitu ya? Oh iya, iya bolak-balik sama ini loh. Ini kan terbentuk tuh, tapi dia itu bereaksi lagi nih. Ada di reaktan. Ini kan bukan reaktan. Ini bukan reaktan. Tapi tiba-tiba ada di posisi reaktan. Jadi intinya dia itu terbentuk dulu, terus bereaksi lagi. Nah, itu adalah intermediate atau reaksi antaranya gitu. Produk antara gitu. Oh, berarti kalau pakai intermediate itu kalau yang bolak-balik terus kayak itunya itu bentuk lagi gitu ya Pak? Oke, paham Pak. Makasih ya Kak.
Oke, sip. Sama-sama. Ntar buat yang minus ini coba kamu turunin ya, pakai ini caranya yang kayak aku atau yang kayak Bu Elvira kasih tahu, coba gimana gitu. Tapi kalau yang dari aku sendiri, kenapa ada minusnya? Kalau dari penurunannya ada minus gitu. Gitu. Oke, jadi buat pertemuan kali ini aku cukupin dulu ya sampai di sini. Makasih banget buat teman-teman. Mau ngingetin lagi kalau catatan sama video nanti bakalan dikasih aksesnya buat kalian, tapi via Instagram Axel. Jadi teman-teman silahkan pantengin terus Instagram Axel buat dapet recording sama catatan pertemuan hari ini. Sama buat ada kelas-kelas yang lainnya gitu. Jadi sekian dulu dari aku. Mohon maaf kalau banyak salahnya. Aku tutup pertemuan malam hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Banyak, Kak. Sama-sama. Aku end meetingnya ya. Oke.